Halo guys, jumpa lagi. Kali ini kita coba bahas mengenai kontrol tenaga. Jadi bukan kuat-kuatan tenaga, bukan cepat-cepatan, tapi gimana cara kita mengontrol kecepatan dan tenaga supaya tidak merusak media yang kita kencangkan atau kita buka. Seperti apa? Silahkan simak di video kali ini. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe ya guys. Di video kali ini kita pakai percobaan ini ya. Jadi di sini saya punya beberapa klip plastik ya. Ini umum. Biasanya dipakai di door trim mobil biasanya, atau di interior mobil. Biasanya ada plat yang butuh disekrup, jadi ada misal komponen plastik yang perlu disekrup ke plat. Nah, platnya itu biasanya dikasih insert seperti ini. Ini untuk menampung sekrup supaya sekrupnya nggak sampai kecabut, karena dia cuma plat tipis, nggak ada baut mur di sana. Yang digunakan adalah sekrup drat kasar seperti ini. Jadi sekrupnya ini drat kasar, kemudian nanti bisa dipasang di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita coba untuk pengetesan sampai kencang. Seberapa kencang, seberapa mudah kita kontrol, seberapa aman, nanti kita akan buktikan di video kali ini ya. Jadi yang akan kita bandingkan adalah impact wrench. Ini sebenarnya terlalu kuat, tapi kita demokan aja. Ini ada impact 12 volt molar, impact driver. Sebenarnya ini juga terlalu kuat, 12 volt. Sepertinya tidak aman, tapi kita coba buktikan aja. Kemudian ratchet ini tidak ada kontrol torsinya ya. Yang ada adalah kalau dia stop, dia akan memberhentikan ini. Tapi untuk sekrup lawan plastik seperti ini sebenarnya torsinya masih terlalu besar untuk ini. Berikutnya adalah bor 12 volt. Di sini ada pengaturan torsi dan pengaturan kecepatan serta pengaturan kecepatan dari trigger. Harusnya bisa kita kontrol, tapi dari pengetesan saya yang lalu ini masih, bahkan di torsi satunya pun masih terlalu kuat. Tapi kita coba tes saja, kita bandingkan ke pin plastik seperti ini dengan sekrup besi. Ini andalan saya, favorit saya saat ini untuk kerja-kerja interior, karena untuk nomor satunya itu dia clutch-nya cukup rendah untuk sudah melakukan clutching ya, jadi tidak meneruskan tenaga. Meskipun secara power harusnya ini lebih bertenaga, 18 volt lawan 12 volt. Ini masih brush, yang ini brushless. Tentu saja tip top akan kita tes, meskipun dia nggak ada clutch, tapi tenaganya tidak terlalu besar dan kontrolnya juga mudah, meskipun sayangnya dia belum variable speed. Oke, langsung saja kita ke media testingnya. Seperti apa? Langsung. Ini untuk klip plastik dengan sekrup besi. Kita coba ini nanti puter masuk di sini. Mana yang stop duluan dan seberapa mudah kita kontrol tenaga. Ya, ini plastik ya, nggak perlu jepit keras-keras. Kita mulai dulu dari tip top fix. Pengencangan. Ya, sudah kebelit ya, sudah mentok. Kita lepas. Oke, ring yang utama kita ganti ini power 1 ya, atau torsi 1. Kecepatan yang rendah. Ya, enggak bunyi ininya ya, enggak bunyi apa clutch-nya ya. Jadi karena kebentir akhirnya saya lepas. Kita coba sekali lagi. Oke, lumayan ya, jadi kontrol tenaga masih bisa. Cepet-cepet saya lepaskan, tapi kalau enggak dilepaskan itu bahaya. Kita coba. Oke, maju. Saya pencet tapi nggak full ya, tapi saya biarkan terus pencet. Ya, muter terus tuh. Ya. Jadi lama-lama akan kalah di plastiknya. Nah, itu ya, kelihatan putih-putihnya udah mulai keluar karena plastiknya mulai kalah. Nah, sudah mulai kalah, terkena skrup ini. Sekali lagi, tapi sepelan mungkin saya lakukan penekanannya. Ya, dia masih terus berputar ya. Coba dengan ini pivot 18 volt. Yang rendah clutch 1.
hancur ya. Coba kita ganti ini yang mirip. Ya, saya pencet ya, tapi dia berhenti karena clutchnya jalan. Jadi clutchnya jalan yang ini. Sedangkan yang ini tadi satu untuk plastik masih tidak jalan. Kita coba sekali lagi. Saya coba tekan full sekarang. Triggernya saya tekan full. Ya, biarpun full dia berhenti. Clutchnya aja yang jalan. Jadi ini cocok sekali untuk apa ini namanya pin-pin plastik ya. Kita lepas. Oke, kita atur serendah mungkin untuk kontrol. Ya, masih terus jalan ya, mirip dengan ini. Asalkan kita bisa kontrol lepas, itu masih oke. Kita lepas. Ya, agak susah juga ya karena perlu angle. Oke, kita coba apakah sudah rusak ataukah masih bisa nahan di torsi satu ya. Ya, masih bagus ya. Yang ini tadi sudah rusak, sampai dia pun torsi satu sudah slack. Kita coba. Oh, ini kencang sekali nih. Tidak ada pengaturan speednya, kontrol trigger di sini. Untuk impact range molar 12 volt. Oke. Ya, kalau pelan-pelan bisa ya. Impact CLD dengan baterai 5 sel saja. Pakai small. Kita coba tekan seringan mungkin. Nah, kencang sekali ya. Jadi saya sampai sempat terlambat untuk melepasnya. Kita ulang. Wah, langsung rusak nih. Ya, akibat gitu aja. Padahal yang tadi tidak apa-apa ya. Ini langsung rusak. Langsung rusak di sini. Paling parah ini ya. Paling parah. Padahal tidak banyak dibanding yang ini tadi. Saya lebih banyak putar yang ini. Kita tes pakai ini lagi. Untuk torsi 1. Oke, masih bisa nahan. Kita ulang pakai ini. Oke, kita pencet ini. Ya, berhenti ya. Kita ulang pakai ini. Tapi saya coba kontrol ya. Oke, kita masukkan lagi. Saya coba kontrol. Oke, masih oke lah. Asalkan tidak kebablasan. Coba yang ini. Lepas. Cepat sekali. Kita pasangnya pelan-pelan, hati-hati. Oke, masih bisa. Ya, ini cukup pelan ya, cukup pelan. Ini harusnya enak juga kontrolnya. Cuman khawatirnya begitu dia sudah mau jedak itu pasti kuat gitu. Kita enggak pukul dulu ya karena biar ininya enggak langsung rusak. Kalau yang ini belum mukul aja udah kuat sekali. Ya, ini memang kontrolnya mudah nih. Oke. Ya, memang kontrolnya mudah untuk pajak ini karena pelan. Saya kebut dulu mendekat menjelang
mentok, saya agak pelan-pelan. Ya. Salah masuk saya. Ya itu tadi ya, salah masuk, bahkan karena powernya kuat nggak sampai impactnya kerja. Ya, nggak sampai impactnya kerja. Jadi penggunaan ini harus hati-hati seperti tadi. Contoh ini tadi saya nggak sengaja mau mengendorkan tapi masuk ke pengencangan. Ya, kencang sekali ya. Jadi kalau nganunya harus konsentrasi masangnya. Ya masih bisa dikontrol sih, asal jari kita harus sudah terbiasa. Ya kalau mau aman, ini menurut saya paling aman ini. Dia ada clutch-nya ya. Nah ini sudah rusak nih. Ya namanya di mobil bisa saja ini sudah rusak seperti ini ya, sudah rusak ya. Kita tetap tidak boleh mengandalkan clutch, tapi kalaupun ternyata kita kelupaan, masih ada clutch yang mengamankan. Dibandingkan yang lain itu benar-benar tergantung dari kitanya saja, tidak ada bantuan dari alat. Cuman paling enak yang ini adalah kita bisa putar manual. Jadi oke. Nah setelah berhenti seperti ini, kita bisa kira-kira merasakan, kita putar kencangkan sekali lagi, merasakan apakah sudah cukup seret apa enggak. Nah itu, jadi kita masih bisa pakai feeling. Sayangnya yang ini nggak bisa. Mungkin kalau gearboxnya yang ada penguncian satu tangan itu ya kayaknya bisa. Yang ini kan nggak support penguncian satu tangan soalnya. Nah misal saya coba kunci. Nah ini kalau yang ringan seperti ini bisa ya, cuman beda ya, kita memutar di sini dengan memutar di sini, jangan lupa ini ada torsinya ya. Untuk sekrup yang ringan masih bisa, tapi kalau yang sudah kencang sekali ini harusnya nggak bisa sih, karena dia bisa berputar di sini. Kita coba yang ini ya, ini juga sama, umum di mobil. Oke, mantap nih. Jadi kalau simulasi kelupaan ngelepas atau terlambat ngelepas, masih ada pengaman. Kalau yang ini saya megangnya nggak terlalu erat banget, sehingga begitu kepelintir saya merasakan dan bisa segera lepas tombol. Ini ya, saya tekan, cuman gini aja, saya nggak bener-bener erat sekali. Nah ya, dia kepelintir, saya berhenti. Tinggal kalau memang perlu pengencangan akhir atau feeling ini sudah cukup apa enggak, tinggal kita tambahkan gini. Nah seperti itu. Nah ini tadi bahayanya kalau kebablas ya, kalau nggak kebablas sih nggak apa-apa. Kita coba kencangkan ya, masih mudah kontrolnya. Pengendoran, pengencangan. Oke ya, kalau ini mau hati-hati juga bisa. Yang ini oke, pengencangan. Oke. Nah ini yang paling ngeri yang ini. Paling ngeri nih. Pengendoran. Ini impactnya nggak akan jalan karena tenaga brushless motornya jauh lebih kuat dibanding ini. Maka saya coba pelan-pelan, langsung kencang. Ini ya, saya coba mengeratkan sepelan mungkin. Small. Ya susah ya, harus terbiasa ya. Paling enak
dua ini kalau buat saya ya, Givox dan Tip-Top Fix. Keunggulannya Givox ada ini clutch dan variabel speed. Kita coba speed 2 ya. Speed 2 tapi clutchnya tetap 1. Ya, tetap enak. Kalau yang ini enaknya natural ya, seperti obeng. Sayangnya nggak ada pengaturan torsi di sini. Mungkin ya Bosgen 3 ya yang oke itu. Dan dia nggak ada locknya. Jadi kalau kita simpen di rak itu ada kalanya khawatirnya kepencet sih. Itu aja. Oke, balik lagi dari pengetesan, seperti yang tadi dilihat bahwa untuk JLB Impact ini memang bukan untuk baut-baut kecil ya, apalagi kalau musuhnya adalah plastik seperti ini. Seperti terlihat tadi, ini ya, ada yang hancur seperti ini, padahal kelihatannya hanya sedikit aja pengencangannya, dia nggak sampai hammernya kerja, tapi sudah membuat plastik pin ini rusak, ya rusak. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan. Yang 5 lainnya ini itu masih bisa, tapi dengan catatan ya, untuk yang ini itu kalau terlalu kecil yang sampai plastik, dia tenaganya sebenarnya over, tapi karena dia punya putaran yang rendah, kita masih mudah untuk mengontrol. Sekali lagi ini adalah kemudahan kontrol. Kemudian untuk yang ini jelas paling enak ya, dan kita bisa punya putaran yang lebih kecil karena dia tenaganya paling kecil dan kecepatannya juga nggak kencang-kencang banget. Berikutnya yang paling mudah adalah yang ini menurut saya ya, karena dia punya keleluasaan, mau kencang bisa, mau pelan bisa, dan kita bisa kontrol. Kalaupun kita kelolosan, dia masih punya pengaturan torsi yang cukup baik untuk model-model seperti ini. Berikutnya adalah ya tentu saja ini ya, ini adalah bor 12 volt, ini 18 volt tapi clutchnya lebih bagus. Yang 12 volt tadi ternyata saya pasang di clutch 1 pun dia masih terus muter ya, jadi kita harus benar-benar hanya kontrol dari triggernya. Untungnya ini masih cukup rendah putarannya, jadi masih bisa kita kontrol, tapi jangan main hajar-hajar saja karena bisa merusak. Yang agak surprise adalah ini Molar Impact Driver ya, 12 volt. Dia sebenarnya terlalu kuat ya kalau untuk plastik ini. Dia mungkin untuk kayu masih oke, tapi untuk plastik sebenarnya terlalu kuat. Tapi karena dia punya putaran ini yang sangat rendah, sehingga sangat mudah untuk kita kontrol. Keunggulannya itu, sehingga tadi seperti dilihat, kalau kita kontrol full trigger dari sini masih aman. Jadi mirip seperti ini ya. Untuk plastik ya, ini masih aman karena triggernya clutchnya nggak bisa membatasi seperti ini, tapi kontrol triggernya masih mudah dikontrol ini karena ini bisa lebih rendah ya. Kapan-kapan kita bahas yang ini. Jadi demikian ya untuk review percobaan kali ini, bagaimana cara kontrol tenaga dan kecepatan yang mudah untuk baut-baut yang kecil atau baut-baut yang delicate ya, yang mudah rusak, yang nggak butuh pengencangan kencang. Seperti itu. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Tinggalkan komen, like, share, dan subscribe.